Shalom saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui tayangan berkat Tuhan. Hari ini saya berdoa dan berharap agar tayangan ini dapat menjadi berkat bagi saudara sekalian. Sebab itu saya mengharapkan ketika Anda mendengar dan menonton tayangan ini, memastikan bahwa Anda mempersiapkan catatan, sehingga ketika Anda melihat tayangan ini Anda bisa mencatat dan mendapatkan berkat yang lebih lagi. Ketika Anda mendapatkan rema dan Anda merenungkannya secara pribadi, berkat Tuhan akan lebih lagi dilimpahkan dalam hidup kita semuanya. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan, kesempatan hari ini saya membagikan kepada Anda semuanya tentang mengalami kuasa doa. Doa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam Yakobus pasalnya yang kelima ayat yang ke-16 bagian B, dalam suratnya ini Yakobus berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jelas sekali Yakobus mengatakan agar dalam kehidupan kita bukan hanya kita berdoa, tapi sungguh-sungguh saudara dan saya dapat mengalami kuasa doa di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita bisa mengalami kuasa doa dalam hidup kita? Yakobus memberikan rahasianya bagi kita. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus berkata, doa orang yang benar. Doa yang benar itu dihasilkan dari orang yang benar. Penyembahan yang benar itu dihasilkan dari orang yang benar. Sehingga kalau penyembahnya benar, penyembahannya benar. Kalau orangnya benar, doanya juga pasti akan benar. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang benar? Saudara dikasihi Tuhan, kita mendapatkan status sebagai orang benar itu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kemudian kita menerima kasih karunia, keselamatan, kita menerima pengampunan daripada Tuhan, sehingga yang tadinya kita orang yang berdosa, kita diubahkan menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Kita dibenarkan oleh kasih karunia daripada Tuhan, sehingga Anda dan saya menjadi orang yang benar. Tapi bukan hanya berhenti di situ saja, kita juga mau hidup dalam kebenaran sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih karunia Tuhan anugerahkan kepada kita. Sehingga ketika sebagai contoh sederhana ada masalah satu dengan yang lain, maka bagian kita sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita, kita juga belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sehingga kita benar di hadapan Tuhan dan kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, saudara dikasihi Tuhan, ini juga berbicara, firman Tuhan berkata, bila dengan yakin. Itu artinya ini menunjukkan berbicara tentang sikap dalam berdoa. Bagaimana seharusnya sikap kita dalam berdoa? Firman Tuhan mengatakan harus berdoa dengan yakin, dengan sungguh-sungguh. Artinya kalau Anda dan saya berdoa kepada Tuhan, berdoa dengan iman. Iman itu artinya kita percaya kepada Tuhan, sekalipun mungkin kita belum melihat jawaban doa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ketika Anda dan saya berdoa kepada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Dia bukan hanya Tuhan yang mendengar doa kita, tetapi yang pasti Dia juga Tuhan yang menjawab doa setiap kita. Kita harus berdoa juga dengan segenap hati kita, sehingga antara hati, pikiran, dan ucapan kita selaras, sama semuanya. Jangan sampai mulut kita berdoa, mengucapkan doa kepada Tuhan, tapi hati dan pikiran kita ragu dan bimbang. Nah, orang yang bimbang tidak akan memperoleh apa-apa, tapi orang yang yakin dan percaya, dia akan menerima sesuatu daripada Tuhan, sehingga doanya sungguh-sungguh berdampak dan memiliki kuasa yang luar biasa. Yang ketiga, saudara dikasihi Tuhan, Yakobus juga mengingatkan kepada kita semuanya, bukan hanya tentang orang yang benar, bukan hanya tentang sikap doanya yang juga mesti benar, tapi tujuan kita dalam berdoa juga harus benar. Sebagaimana diberikan contoh tentang Nabi Elia yang berdoa kepada Tuhan agar hujan tidak turun dan lain sebagainya, maka yang terjadi semua dikabulkan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan mengindahkan doa Nabi Elia? Karena tujuannya agar bangsa Israel itu berbalik lagi kepada Tuhan. Mereka meninggalkan berhala, mereka meninggalkan hal yang salah, dan mereka bertobat dan kembali lagi kepada Tuhan yang hidup. Sehingga ketika tujuannya benar, Tuhan mengindahkan doa dari Nabi Elia, sehingga memiliki dampak dan kuasa yang luar biasa. Maka dalam hidup kita juga kita mau belajar yang sama. Ketika Anda dan saya berdoa, mari belajarlah juga memiliki tujuan yang benar di hadapan Tuhan. Tujuannya bukan hanya sekedar untuk saya dan saya, tapi juga kita mesti beranjak dalam doa kita. Bukan hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tapi mulai belajarlah juga berdoa untuk orang lain. Seperti dalam Yakobus juga dikatakan, berdoa untuk orang yang sakit,
Berdoa juga untuk orang yang lemah. Mungkin Anda berkata, Pak, saya sekarang ini kan sedang dalam kesusahan, saya sedang sakit, saya sedang bergumul, masa saya harus mendoakan orang lain? Justru disitulah letaknya semua iman dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita sendiri sedang bergumul dengan kesulitan dalam kehidupan kita, tapi ketika kita juga mau belajar berdoa buat orang lain, bersyafaat buat orang lain, disitulah dampak yang semakin besar bisa kita alami dalam kehidupan setiap kita. Nah, kalau tujuan doa kita benar dan berkenan kepada Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan mengabulkannya. So, itu saudara dikasih Tuhan, yang harus kita mengerti pada bagian yang terakhir ini adalah ketika Anda dan saya berdoa kepada Tuhan, doa itu pasti memiliki dampak yang luar biasa. Nah, dampak pertama dari doa yang luar biasa itu tentu saja kepada diri kita. Ketika Anda dan saya berdoa kepada Tuhan, itu artinya kita mendekat kepada Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga kita semuanya makin hari makin diubahkan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dengan siapa kita bersekutu, dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi seperti itu. Nah, kalau kita bergaul bersekutu dengan Tuhan dalam doa itu, maka kita akan diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan. Tapi di sisi yang lain juga, ketika Anda dan saya berdoa, mungkin ketika kita berkata amin, keadaan kita mungkin belum tentu berubah. Ketika kita berdoa memohon kesembuhan, mungkin ketika berkata amin, kita masih sakit dan lain sebagainya. Tapi yang pasti, ketika Anda dan saya berdoa, doa pasti memiliki kuasa yang luar biasa, memiliki dampak. Dampaknya mungkin sakit kita masih ada, mungkin pergumulan kita masih ada. Tetapi di sisi yang lain, setelah kita selesai berdoa kepada Tuhan yang hidup, maka itu akan mengubahkan apa? Paling tidak itu akan mengubahkan cara pandang kita dalam memandang kesulitan dan masalah yang terjadi. Itu akan mengubahkan cara berpikir kita, sehingga kita berpikir sebagaimana Kristus berpikir, sehingga kita mengubahkan perasaan kita, mengubahkan juga ucapan kita, mengubahkan sikap dan respon kita dalam merespon dan menyikapi segala sesuatunya dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan dengan demikianlah ketika kita berubah, maka keadaan akan mengikuti dalam kehidupan kita. Sebab itu tetaplah berdoa dengan atau tanpa masalah dalam hidup kita. Karena doa itu membawa kita makin melekat kepada Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Tetaplah berdoa karena doa memiliki kuasa yang